Oke, Shalom. Shalom. Ya, apa kabarnya? Saya percaya bahwa semua dalam keadaan sehat, amin. Oke. Boleh bangku yang ke belakang mungkin mengisi bangku-bangku yang terdepan terlebih dahulu untuk terlihat bagus ya. Mari siapkan hatimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak, kami datang menyembah-Mu Tuhan pada saat siang hari ini. Mari melayakkan setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
Terima kasih Tuhan. Dan saya minta dengan hormat Ibu Gembala pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan sudah memelihara kami sepanjang minggu ini, mencukupi seluruh kebutuhan kami. Dan saat ini Tuhan jadikan kami sebagai pemenang untuk kami boleh datang di dalam rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami. Biarlah kami boleh ada di tempat ini supaya hati kami hanya sepenuhnya tertuju kepada Engkau. Kuasai hati, pikiran dan perasaan kami sehingga sementara kami memuji Engkau, hati kami sepenuhnya hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk mengurapi kami semua, memberkati kami dan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengurapi mereka, sehingga setiap kami yang hadir pada pagi hari ini akan pulang dengan membawa kemenangan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir memberkati kami dan kami mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Saya mulai tangan-tangan bersuka cita pada saat hari ini. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya nama Yesus menara yang kuat. Amin. Apapun keadaanmu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyata
Semuanya sudah bersuka cita, amin. Ya, mari siapkan hatimu untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Mari sama-sama belajar pujian ini. Pujian ini yang menguatkan kita semua. Mengingat bahwa kebesaran Tuhan yang melebihi segala sesuatunya. Apapun keadaanmu hari ini, percayalah bahwa Tuhan yang menguatkan kita pada saat sampai hari ini. Ku berserah, kuasai mataku, Kau besar Tuhan, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau kami berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, kami tenang bersamamu Tuhan. Tenang jiwaku, sebab Kau bersertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalamku, kekuatan-Mu di dalamku. Ku serahkan hidupku Tuhan, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Kebesaran-Mu, masa depanku Tuhan, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Amin. Masa depan kami terjaga dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk berserah ke dalam tangan-Mu Yesus. Mari naikkan pujian ini dari hatimu. Ajarku berserah, kuasai mataku, Kau Allah yang besar, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau kami berjalan,
depan kami Tuhan, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Amin. Kau yang berkuasa. Haleluya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segala. Kau yang berdaulat, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja. Kaulah yang berkuasa Tuhan, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segala. Kau yang berdaulat, Kau yang haleluya, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musim kami Tuhan, apapun musimku, kami percaya Bapa, percaya, amin, kebesaran-Mu, haleluya, kekuatan-Mu di dalam-Mu kami serahkan, ku serahkan hidupku, kami kuasa-Mu Tuhan, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, kami percaya kepada-Mu Tuhan, amin. Kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku, kami akui kuasa-Mu Tuhan, akui kuasa-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes. Haleluya, haleluya Tuhan. Masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Kami tidak perlu takut Tuhan, sebab kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang gagah perkasa, kami punya Tuhan yang memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan, sebab kami tahu kepada siapa kami percaya Tuhan. Terima kasih pada siang hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu yang menjadi pelita bagi kaki kami, dan menjadi terang bagi jalan kami. Siapkan hati kami ya Tuhan, biarkanlah firman-Mu dapat tumbuh di tanah yang subur Tuhan, dan dapat berbuah-buah 30 kali lipat, 60 dan 100 kali lipat. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus sendiri yang berbicara atas kehidupan kami Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan pada hari ini Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan sendiri yang memimpin Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Karena yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam, dan yang melakukan firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar?
Luar biasa sebab Tuhan kita luar biasa. Amin. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya belajar, Bapak Ibu belajar, dan kita mau mendengarkan dengan baik, merenungkannya, dan kita juga akan melakukan firman Tuhan. Amin. Karena kata firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, kita akan mulai dengan firman Tuhan. Yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang tema besar kita, yaitu keluarga yang beriman. Amin. Keluarga yang beriman. Pertanyaan saya, ketika kita datang ke tempat ini atau sebelum kita menjadi orang percaya, apakah kita pernah melihat Yesus atau menyaksikan Yesus disalibkan? Tidak. Kenapa kita ada di tempat ini? Oleh karena modalnya cuma karena kita hanya percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, dan sekarang berada dalam kerajaan surga untuk mempersiapkan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Itu karena kita beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya juga kita pada hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih beriman kepada Tuhan, karena bukan sebuah hal yang mudah untuk mempertahankan iman di tengah-tengah masa yang sukar. Amin. Banyak orang Kristen yang kehilangan imannya di tengah-tengah masalah yang dihadapi. Banyak juga keluarga Kristen yang meninggalkan imannya oleh karena tantangan-tantangan hidup, baik secara ekonomi maupun kesehatan maupun hal-hal yang lain. Mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup menghadapi tantangan kehidupan. Apalagi seperti orang hidup di kota-kota besar atau di tempat-tempat yang sulit, mereka bisa melakukan berbagai macam cara untuk hidup. Tetapi keluarga Kristen yang benar adalah keluarga Kristen yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Amin. Kita percaya setiap jemaat, setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk percaya kepada Dia. Amin. Tuhan memberikan kepada kita iman untuk kita terus percaya kepada Dia meskipun kita sedang menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah. 2 tahun terakhir ini kita diperhadapkan dengan pandemik yang sungguh-sungguh membuat banyak orang takut. Banyak orang berpikir bahwa selesailah hidupnya. Tetapi buktinya apa? Pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Tuhan tetap memberikan kepada kita iman, memberikan kepada kita pengharapan, memberikan kepada kita kasih-Nya setiap saat. Sehingga hari ini saya dan saudara bisa hadir beribadah kepada Tuhan, itu semua tentang Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena usaha manusia, bukan karena kita bisa dan gagah, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang keluarga yang beriman. Ya, pastikan keluarga kita sudah beriman kepada Tuhan. Amin. Pastikan. Kalau belum ada keluarga kita belum beriman kepada Tuhan, contohnya suami kita belum beriman kepada Tuhan, doakan sungguh-sungguh istri kita belum percaya kepada Tuhan, doakan. Anak-anak kita mungkin mereka meninggalkan Tuhan, mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastikan mereka diselamatkan. Karena apa? Tugas dan tanggung jawab keluarga adalah membawa keluarga dan isi rumahnya untuk percaya kepada Tuhan. Tidak ada alasan. Semua keluarga suatu saat nanti harus ada di rumah Bapa bersama-sama. Amin. Tidak ada yang satu di tempat yang lain, satu di neraka, satu di surga. Satu tinggal di bumi. Ya. Baik. Kita akan baca satu ayat di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Apakah ciri-ciri keluarga yang beriman? Yang pertama, hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Jadi kita hidup sehari-hari, kita harus hidup karena kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, berarti kita harus beriman kepada Allah. Allah yang mana? Allah di dalam Kristus Yesus, bukan Allah yang ada di gunung-gunung, bukan Allah yang ada di tempat-tempat yang lain, tetapi Allah di dalam Kristus Yesus. Ibrani jelas sekali, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Allah memberi upah kepada semua kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan buat kita buang-buang waktu kita datang beribadah pada hari ini. Buang-buang waktu kita memuji, menyembah Tuhan. Buang-buang waktu kita berdoa. Tidak. Kenapa? Karena Allah memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berarti yang tidak sungguh-sungguh mencari Dia dapat upah enggak? Ini syaratnya sungguh-sungguh loh. Berarti yang separuh hati dapat upah enggak? Enggak. Sungguh-sungguh, mutlak. Hati kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati kita, hidup kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan upahnya kepada orang kudusnya. Paulus berkata, hidupku adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntunganku. Amin. Itu artinya Paulus memberikan pesan kepada gerejanya bahwa ketika kita ikut Tuhan, habis-habisan ikut Tuhan. Amin. Ketika kita melayani Tuhan, habis-habisan untuk melayani Tuhan. Ketika kita berada dalam sebuah keluarga Kristen, jadilah keluarga Kristen yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena upahmu besar menanti, kata firman Tuhan. Kalau kita di dunia ini kita bekerja, kita mendapatkan upah, betul? Kita senang. Kita bekerja di perusahaan-perusahaan, kita mendapatkan upah dari perusahaan. Dan itu menyenangkan. Tetapi upah yang ada dalam dunia ini upahnya sementara, Bapak Ibu. Hari ini ada, besok bisa enggak ada. Tetapi upah yang Tuhan beri adalah upah yang kekal. Yang hari ini ada sampai selama-lamanya, tidak akan pernah habisnya. Itu sebabnya selama kita masih ada di bumi ini, kita harus mendedikasikan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama dikatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai apa? Persembahan yang hidup. Hidup dulu. Terus kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara dan saya mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan katakan, carilah aku selama ia berkenan ditemui. Ada banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita harus hidup karena percaya, bukan karena kita melihat. Saya hidup karena percaya. Saya dan keluarga saya hidup karena percaya kepada Tuhan, bukan karena saya melihat. Paulus jelas katakan, Paulus banyak sekali tantangannya dalam dia melayani Tuhan. Dia pernah digigit ular, dia pernah kapalnya karam. Ya, ada banyak sekali. Bahkan di akhir hidupan dia katakan, aku telah menyelesaikan pertandingan iman dengan benar dan upahku besar di surga. Ada ayatnya. Dalam Ibrani ini dikatakan iman secara sederhana artinya percaya bahwa Allah itu ada. Orang yang beriman akan sungguh-sungguh mencari Allah. Iman adalah sebuah keyakinan tanpa ragu. Kita harus beriman tanpa ragu. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan masalah dalam hidup ini, tantangan kelihatannya rumit sekali. Akhirnya kita mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Sesungguhnya Allah itu selalu ada di dalam masalah kita, di dalam kesenangan kita, dalam duka cita kita. Dia selalu ada. Engkau ada dalam setiap hidupku. Kita harus percaya itu. Kita bisa melakukan itu kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, kita akan mengatakan bahwa Allah enggak ada.
Allah tidak sanggup menolongku ketika kita menghadapi tantangan. Allah tidak sanggup menolongku ketika kita menghadapi sakit penyakit. Tetapi keluarga Kristen yang beriman adalah keluarga yang sungguh-sungguh mencari Allah dan mempunyai sebuah keyakinan tanpa rasa ragu sedikit pun tentang Tuhan. Abraham, tidak sedikit pun Abraham ragu akan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh keluar dari negerinya, dia pergi. Yes God. Ketika Tuhan semua mempersembahkan anaknya Ishak, yes God, terima kasih Tuhan. Dia taat. Kenapa? Dia beriman bahwa apa yang Tuhan sampaikan, katakan, dia tidak ragu sekalipun. Seharusnya keluarga Kristen, seharusnya sidang jemaat, saya dan saudara, kita harus mempunyai keyakinan yang sungguh-sungguh untuk mencari Allah. Dalam Matius pasal ke-21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itu kekuatan Allah. Jadi landasan kita untuk beriman bukan kepada diri kita sendiri, landasan kita adalah firman Tuhan. Harus benar, landasan keluarga Kristen adalah firman Tuhan, bukan uang kita, bukan berapa banyak harta yang kita miliki akan menjadi landasan kita dalam hidup. Itu semua akan selesai ketika bumi ini gak ada. Semua itu tidak akan ada lagi ketika Tuhan mengambilnya. Itulah sebabnya saya dan saudara sebagai orang percaya, landasan kita adalah firman Tuhan. Kita harus membangun iman kita di atas dasar batu karang yang teguh di dalam Kristus Yesus. Ada banyak orang Kristen yang meninggalkan imannya. Oleh karena apa? Mereka meragukan tentang Tuhan. Saya percaya semua keluarga di tempat ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini percaya kepada Tuhan. Saya mau lihat anak-anak muda di sini ada berapa yang hadir? Banyak? Bisa lambaikan tangan? Oke. Ada yang SMA ya. Berdoalah sungguh-sungguh. Beriman sungguh-sungguh. Ya. Tuhan pasti memberikan masa depan yang penuh harapan dalam kehidupanmu. Bercita-citalah yang tinggi. Doakan sungguh-sungguh apa menjadi mimpi-mimpimu di masa yang akan datang. Tetapi serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Landasanmu harus firman Tuhan. Saya banyak menemukan anak muda yang sungguh-sungguh hidup di luar Tuhan. Mereka berantakan hidupnya. Tetapi itu bukan karena tiba-tiba terjadi. Itu terjadi oleh karena keluarga di dalamnya memiliki landasan yang salah. Landasannya bukan firman Tuhan. Tetapi kalau landasannya firman Tuhan, saya pastikan keluargamu, anak-anakmu, suami, istri, dan keluarga besar kita, mereka akan hidup di dalam iman dan mereka tidak akan pernah tergoyahkan meskipun tantangannya sulit. Hidup karena percaya, bukan karena kita melihat. Kita harus tahu itu. Yang kedua, menghidupi firman Allah. Ciri-ciri keluarga yang beriman, kita harus menghidupi firman Allah. Amin. Kita tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu yang disampaikan oleh gembala kita, oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Tidak. Kita harus menghidupi firman itu. Bagaimana cara menghidupi? Contoh, saya kasih kata sederhana. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, contohnya, kita beriman kepada Tuhan, menjadi keluarga yang beriman. Ketika kita ketemu masalah di luar, contoh dalam keluargamu ada masalah yang rumit, sulit sekali diselesaikan. Kelihatannya nggak mudah, nggak mungkin bisa diselesaikan. Akhirnya kita memilih jalan lain, jalan pintas namanya. Kita mencari orang yang bisa menolong kita. Kita mencari dukun barangkali, kita mencari orang yang kita anggap dia dapat menolong. Ternyata enggak. Kita harus tetap kembali kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kita. Masuk dalam ruang doamu,
baca firman Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berapa banyak anak-anak muda ketika ketemu masalah, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka memakai narkoba, mereka meninggalkan rumah, mereka kabur dengan pacar mereka, mereka kabur dengan orang-orang yang mereka sayangi. Ketika anak muda dikatakan, kamu cantik sekali, langsung kelepek. Ya, ada. Kalau kita konseling anak-anak muda, Pak, di Facebooknya dia, aku cantik loh, bule. Dia bilang aku cantik. Hati-hati saudara. Jangan langsung kelepek. Terus orang tuanya nasihatin, lebih galak dari orang tuanya, marah-marah sama papa dan mamanya. Terus kabur dari rumah, meninggalkan rumah, hati-hati bahaya. Saudara sedang berada pada jalan yang salah. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Banyak orang Kristen mengaku beriman, tetapi mereka hanya sebatas pengetahuan saja. Mereka cuma tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Ada berapa banyak? Ya. Orang pada hari Minggu berbondong-bondong datang ke gereja, betul? Berbondong-bondong mereka datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka meninggalkan gereja, mereka meninggalkan Tuhan di gereja, kemudian pada hari Senin sampai hari Sabtu, hidup mereka suka-suka mereka lagi. Mereka hidup kepada cara hidup dunia ini. Mereka tidak lagi peduli tentang agama. Mereka tidak peduli tentang Tuhan. Yang mereka peduli adalah bagaimana mereka hidup suka-suka mereka. Tapi firman Tuhan berkata, jika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Orang yang beriman hidupnya takut akan Tuhan. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, Daniel tidak menajiskan dirinya terhadap makanan raja. Makanan raja enak enggak Bapak Ibu? Pasti enak. Ibu Gembala bilang langsung, pasti enak. Iya, makanan raja. Kita makan pecel lele aja enak enggak? Sedap. Sambalnya ya enak tuh. Ya, ayamnya. Makanan raja enak pasti. Tapi ketika Daniel diperhadapkan dengan yang enak-enak untuk menyembah raja, bukan untuk menyembah kepada Tuhan, Daniel katakan, aku tidak mau menajiskan diriku dengan makanan raja. Artinya dia beriman dan dia tidak melakukan yang najis di hadapan Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen yang hidup menajiskan dirinya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menajiskan diri mereka dengan yang jahat. Dan Tuhan marah. Tapi kita percaya keluarga-keluarga Kristen yang hadir di tempat ini adalah keluarga-keluarga Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi firman Allah. Amin. Menghidupi bagaimana caranya? Ya kita melatih hidup kita setiap hari untuk bisa melakukan firman Allah. Ketika kita keluar dari tempat ini, mungkin ada orang yang sedang membutuhkan bantuan, ada orang-orang miskin, ada pemulung, ada orang-orang jalanan yang kira-kira mereka perlu dibantu dengan uang kita, mungkin 5.000, 10.000, tidak langsung membuat kita menjadi orang yang miskin, menjadi jemaat yang miskin ketika kita memberikan mereka. Padahal sesungguhnya kita sedang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya, kita bersyukur gereja kita, gereja di tempat ini, ya, peduli dengan orang-orang miskin yang ada di tempat ini, peduli dengan jemaat Tuhan, peduli dengan lingkungan yang ada. Oleh apa? Karena sedang menghidupi firman Tuhan. Amin. Sedang menghidupi apa yang Tuhan mau. Landasanmu, landasan kita haruslah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, landasannya adalah firman Tuhan dan kita menghidupi firman Tuhan itu dari hari ke hari. Kita lihat anak-anak kita. Sekarang masalah terbesar bagi orang tua adalah anak-anak ketika mereka bermain handphone. Anak-anak dengarkan. Ya. Main handphone tidak salah. Yang salah ketika anak-anak bermain handphone dari bangun pagi sampai tidur malam. Nah, itu dosa. Masuk neraka enggak? Masuk neraka. Kenapa? Karena Anda malas. Anda tidak akan melakukan segala sesuatu. Karena mainnya handphone terus. Hati-hati dengan apa yang kamu lihat, yang kamu pikirkan. Kalau itu yang dilihat setiap hari, maka imanmu
akan tidak bertumbuh. Ini jadi masalah bagi keluarga-keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak juga akan menjadi masalah di sini. Makanya anak-anak, ya hati-hati, main 1-2 jam gak apa-apa, dijadwal. Tetapi kalau setiap hari bapak ibu atau anak-anaknya mainnya game terus, tidak keluar-keluar kamar, hati-hati bapak ibu. Ada kasus yang sedang terjadi itu, ada anak yang matanya itu langsung keluar bola matanya itu berdarah. Benar-benar terjadi di daerah Depok. Itu 2 tahun yang lalu. Ternyata masalahnya adalah dia suka bermain game non-stop. Anaknya. Orang tua berpikir, oh anaknya diam dikasih game main di dalam kamar, dibiarin. Tenang, adem dan lain sebagainya. Ternyata itu jadi masalah Bapak Ibu. Kontrol anak-anak kita ketika mereka bermain handphone. Yang terakhir. Ya. Kalian terakhir itu cepat ya. Ya, saya dulu saudara, saya paling senang kalau gurunya bilang yang terakhir kalau kita sekolah ya. Ini yang terakhir langsung senang mau pulang gitu ya. Kalau pendetanya bilang yang terakhir langsung senang gitu, akan sedikit lagi mau pulang. Ya, baik. Yang ketiga, hidup mengandalkan Tuhan. Ya, ciri-ciri keluarga yang beriman adalah hidup mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 5-8 jelas katakan, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Aduh, serem amat kata terkutuk. Tetapi Tuhan yang ngomong loh. Dalam ayat yang kelima, ya, dalam ayat yang kelima dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita sekali ikut Tuhan, kita harus habis-habisan untuk ikut Tuhan. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kenapa? Karena tidak ada lain. Tidak ada cara lain untuk kita sampai ke rumah Bapa, harus melalui iman Kristus Yesus. Jadi kalau kita melayani Tuhan, mari kita melayani habis-habisan untuk Tuhan. Amin. Bukan habis-habisan untuk gembalamu. Amin. Kita habis-habisan untuk Tuhan. Jemaat Tuhan, mari beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Segala sesuatu kita lakukan bukan kita lakukan untuk diri kita sendiri, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Dalam Kolose pasal yang ketiga 22-23. Jadi ciri-ciri keluarga yang mengandalkan Tuhan, yang beriman adalah dia harus mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupannya. Bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan apa yang dimilikinya. Kalau mungkin kita adalah seorang pekerja, ya, atau mungkin kita adalah seorang pegawai negeri dan orang-orang yang mempunyai slip gaji, saya tidak anti dengan slip gaji Bapak Ibu, saya senang, bersyukurlah dengan slip gajimu, amin. Bersyukurlah karena banyak orang yang gak punya slip gaji, mereka hidup mengandalkan Tuhan. Ya. Tetapi jangan sampai slip gajimu itu adalah imanmu di situ. Jangan menaruh imanmu pada slip gajimu, taruhlah imanmu kepada Tuhan, amin. Karena apa? Ketika engkau lihat slip gajimu, kebutuhanmu lebih besar dari gajimu, kemudian sebentar uangmu dapat gaji, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, terus habis. Saya pernah menyaksikan, saya dulu masih kecil Bapak Ibu. Saya kebetulan kakak saya itu pegawai negeri. Ya. Tanggal 1 sampai tanggal 5 gajian misalnya, tanggal 5 gajian. Ya, sampai tanggal 10 udah habis duitnya. Bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar itu, selesai. Terus hari berikutnya gimana ya? Harus hidup mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan slip gaji kita ya gak akan pernah cukup mungkin. Karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang terjadi. Tapi bersyukurlah saudara masih mempunyai slip gaji dari perusahaanmu, dari tempat pekerjaanmu, dari tempat-tempat di mana kita bekerja. Bersyukur kepada Tuhan, amin. Bersyukur. Pakai itu dengan bijaksana untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan pakai itu untuk kita foya-foya. Gaya hidup kita harus dirubah. Kalau gaji kita 10 juta sebulan, kalau kita memakainya 15 juta sebulan atau 20 juta, gaya hidup kita 20 juta, jebol enggak? Jebol.
gaji kita 10 juta, style hidup kita 20 juta. Yang ada masalah dengan keluarga, masalah dengan suami istri, masalah dengan anak-anak, akan ribut di situ. Akan ribut. Tetapi mari kita memakai apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bukan kita suka-suka kita. Bukan, saudara. Saya banyak ketemu kok. Kalau mau diceritakan waktu saya nggak cukup. Saya banyak ketemu orang-orang yang kaya, Bapak Ibu. Mereka punya uang yang banyak. Banyak. Gaji mereka gede, 250 juta, 30 juta gaji. Bahkan gaji pensiun sampai 30 juta mereka masih bisa punya pensiun seperti itu. Tapi sekarang nggak ada. Landasan mereka salah. Firman mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan gaji mereka. Mereka berpikir uang mereka banyak, nilainya 250 juta per bulan. Benar nih, benar. 300 juta ada punya gaji seperti itu. Perusahaan-perusahaan luar negeri benar-benar menghargai jasa orang-orang yang pintar. Tapi semuanya nggak ada. Kenapa? Landasan mereka salah. Mereka tidak menaruh landasan kepada firman Tuhan. Mereka menaruh landasan pada apa yang mereka miliki. Ya. Saya kira ini firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Ya. Biarlah menjadi berkat buat kita semua. Ya. Bukan berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar. Saya justru sangat ketakutan kalau semakin banyak saya tahu firman Tuhan. Yang bahayanya kita tidak bisa melakukan. Lebih baik kita tahu sedikit, tapi kita melakukan firman Tuhan. Sebagai penutup, ciri-ciri dari keluarga yang beriman adalah, yang pertama tadi, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Hidup kita karena percaya, bukan karena kita melihat. Yang kedua, keluarga yang menghidupi firman Allah. Ketika saudara pulang dari tempat ini, bukan cuma sekadar mendengarkan firman Tuhan, tetapi menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kalau tadi kita mengambil keputusan yang salah tanpa kita berdoa, sekarang setelah kita mengambil keputusan, kita datang kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Keluarga yang hidup mengandalkan Tuhan, itu ciri-ciri keluarga yang beriman. Apakah ketiga ciri-ciri ini ada dalam hidup kita? Apakah ciri yang pertama kita hidup karena percaya, bukan karena melihat ada dalam hidup kita? Keluarga yang menghidupi firman Tuhan, apakah kita menghidupi firman setiap hari? Atau keluarga yang hidup mengandalkan Tuhan? Kalau ketiga ciri ini ada dalam hidup kita, maka meskipun tantangan ada, badai datang, masalah apapun dalam kehidupan rumah tanggamu, pekerjaan, usaha, anak-anak, keluarga, sebutkan apa masalah yang sedang terjadi di akhir-akhir ini. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan, kita percaya bukan karena kita melihat, tapi karena kita percaya kepada Tuhan. Karena landasan kita benar, yaitu firman Tuhan, maka jalanlah, bekerjalah, melayanilah, lakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan, dan kasih akan mengikuti engkau. Waktu masukmu, waktu keluarmu, bersama dengan anak-anakmu, suami, istri, keluarga, dan siapapun yang bersama-sama dengan engkau. Engkau akan berjalan bersama-sama dengan dia tanpa takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin buat firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Mari kita menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan akan menolong kita di pagi hari ini. Hidupi kebenaran-Mu.
Tuhan. Sampai jemput kita semua bagi beri. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Kuatku tapi karena Roh-Mu. Yesuslah, Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami ya Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada hari ini saya akan berdoa buat setiap kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman itu menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami tidak tahu. Hamba-Hamba-Mu tidak tahu, gembala kami tidak tahu, tetapi yang kami tahu adalah kami punya Tuhan yang mampu menolong setiap umat-Mu Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat, yang gagah perkasa, yang luar biasa. Gembala kami yang agung, gembala kami yang baik, yang akan melepaskan kami dari berbagai macam tantangan kehidupan. Oleh karena landasan kami adalah firman Tuhan, landasan kami adalah benar di dalam Engkau ya Tuhan. Kepada setiap jemaat Tuhan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan untuk mereka menghadapi tantangan kehidupan. Mereka yang sakit Tuhan Engkau jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sakit penyakit dilenyapkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu segala sakit dilenyapkan. Mereka yang mempunyai kehidupan yang tidak mengenal Engkau Tuhan, kami berdoa Tuhan bawa kembali anak-anak-Mu kepada Engkau. Bawa ke dalam dekapan hati-Mu Tuhan. Anak-anak kami yang meninggalkan Tuhan, orang-orang percaya lain yang meninggalkan Tuhan, bawa mereka kembali datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami dan keluarga kami akan terus melayani Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Kami akan habis-habisan untuk ikut Tuhan. Kami akan habis-habisan untuk melayani Tuhan. Kami habis-habisan untuk bekerja di ladang-Mu ya Tuhan. Melalui profesi kami masing-masing. Mungkin kami ada yang bekerja di kantor. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berikan hikmat ketika mereka bekerja. Mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan, Tuhan berkati perusahaan mereka. Beri mereka hikmat untuk mereka bekerja Tuhan. Mereka bekerja bukan untuk manusia, tapi mereka bekerja untuk Engkau ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang dalam berbagai macam kesukaran, kesulitan apapun. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah setiap kami yang hadir pada hari ini. Karena upah kami besar di surga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala untuk melanjutkan. Amin, haleluya Yesus. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Menjadi keluarga yang terus percaya sepenuhnya kepada Allah tanpa ada keraguan. Menjadi keluarga yang memperlakukan dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi keluarga yang terus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Mari saya undang saudara yang rindu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini keluargaku. Kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami rindu membangun keluarga yang beriman kepada Tuhan. Yang ingin mengatakan kepada Tuhan, mari saya undang saudara bangkit berdiri di tempat. Kita akan angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita bawa keluarga kita bawa saudara kita kepada Tuhan. Dan katakan, inilah keluargaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau melihat sidang jemaat-Mu yang saat ini berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami semua merindukan keluarga-keluarga yang sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan melihat Engkau berkarya di tengah-tengah keluarga kami. Karena kami rindu masuk ke dalam ladang-Mu, masuk ke dalam bagian pekerjaan-Mu, membangun kerajaan-Mu di bumi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Apapun pergumulan keluarga-keluarga yang ada pada saat ini, Engkau adalah jawaban. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati bangsa kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memakai kami di lingkungan kami masing-masing. Tuhan akan memakai kami untuk menjadi berkat bagi masyarakat di mana kami berada. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam rumah tanggamu masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di
pagi, Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk.